Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dan juga teman-teman semua. Di video kali ini saya lagi menemukan jalur oli yang kesumbat dan juga nggak naik oli ke bagian head ya. Seharusnya keluar oli di bagian sini apabila kita selah. Kalau umpamanya kita selah itu mengeluarkan oli di bagian sini, yang oli bagian head itu melalui sini naik ke bagian as clip di bagian tengah dari deksel ini. Nah, melalui ini ya. Jadi ini melalui as ataupun baut di bagian bawah sini itu menyalurkan oli ke bagian noken as. Nah, ini bagian noken as itu melalui di bagian baut as bawah dari mesin sepeda motor Supra atau jenis motor lainnya juga sama ya, bisa di atas dan juga di bawah. Nah, pada umumnya di bawah seperti ini. Jadi ini kita selah, coba kita selah ya. Kita selah engkol dan hasilnya tetap nggak keluar oli ya. Beberapa kali diselah, masukkan oli sekian banyak pun dia nggak nyalurkan oli ke bagian head. Jadi ini kasus yang kita temukan di video kali ini, yaitu oli nggak naik ke bagian head. Untuk ke bagian blok dia udah aman, di bagian rantai keteng juga ataupun rantai temeng juga dia udah aman menyalurkan oli. Namun ke bagian head dia nggak nyalurkan oli. Biasanya ada penyumbatan di bagian jalur oli itu di bagian bawah sini. Untuk lebih pastinya kita lanjut bongkar aja di bagian bak close di sepeda motor ini. Jadi kita bersihkan dan juga kita congkel menggunakan jarum, karena jalur oli itu sangat kecil dari bagian pompa oli. Dari pompa oli menuju ke head itu sangat kecil jalurnya. Jadi kita lakukan pembersihan. Biasanya ada bekas pengeleman ataupun bekas kotoran dari oli bekas dari sepeda motor sebelum dilakukan pembersihan ini. Nah, biasanya di saringan olinya itu terkendala ataupun terdapat kotoran dan juga lubang sehingga naik ke bagian jalur oli dan menyumbat jalur oli menuju ke head. Jadi lanjut kita lakukan pembongkaran bak close, kemudian kita lakukan pembersihan di bagian pompa oli dan juga di bagian jalur olinya. Nah, ini kita mau lakukan pencongkelan terlebih dahulu dan juga pembersihan. Jadi teman-teman semua, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu untuk lebih jelas memperlihat ataupun untuk melihat di bagian jalur mana yang kesumbat ataupun kotor. Jadi kita lakukan penyemprotan menggunakan karbu cleaner terlebih dahulu atau WD. Jadi teman-teman semua, kalau umpamanya udah bersih, oli-oli yang bekas itu yang warnanya hitam udah kebuang, jadi kita lebih mudah untuk mencongkel dan melihat bagian mana yang tersumbat dan juga ada kotorannya. Nah, lanjut kita gunakan jarum pentol seperti ini ya. Jadi ini kita zoom seperti ini jalur olinya, ada lubang kecil di bagian sini. Jadi teman-teman semua lakukan pencongkelan terlebih dahulu. Kalau umpamanya pencongkelannya nggak nembus ataupun jarumnya nggak nembus, berarti ada yang nyelip di bagian jalur oli menuju ke head. Nah, itu jalur oli menuju ke head ya. Ini jalur oli menuju ke head. Setelah kita lakukan penyemprotan di bagian jalur oli ini, kita lakukan semprot menggunakan angin. Nah, semprot menggunakan angin dengan harapan di bagian jalur olinya itu bersih. Nah, ini kita cek di bagian saringan olinya. Nah, ini kelihatan sangat kotor ya teman-teman semua. Ini sudah pasti karena di bagian saringan oli ini terdapat bolongan seperti ini. Nah, ini ya, kasus dari sepeda motor ini menyumbat jalur oli itu karena saringan oli yang udah bolong seperti ini. Buat ngakalinya, kalau umpamanya di tempat-tempat teman-teman semua agak sulit nyari saringan olinya, jadi teman-teman semua bisa menggunakan cara ataupun alternatif lain seperti yang saya lakukan berikut ini nantinya ya. Saya akan tunjukkan. Dan juga cek juga di bagian jalur oli di bagian bak sini ya teman-teman semua. Lakukan penyemprotan dan juga pembersihan di bagian jalur oli di bak ini. Nah, ini jalur olinya menuju ke tengah melalui lubang tengah sini menuju ke bagian lonceng close ini. Jadi teman-teman semua, kita lanjut bersihkan terlebih dahulu untuk pompa olinya. Mana tahu bukan jalur oli yang kesumbat, tapi pompa oli yang nggak mutar dengan stabil karena ada kotoran. Nah, jadi karena saringan oli yang terlalu berlebihan kotornya, kita lakukan servis di bagian pompa olinya dengan buka di bagian tutup luarnya, kemudian tokok ke arah atas, nggak perlu buka di bagian close ganda dan juga rumah gang close-nya atau center close-nya perangkapnya.
jadi kita cukup menggunakan pembukaan dari tutup bagian pompa olinya. Kemudian buka di bagian gigi-gigi pompa olinya, kemudian kita semprotkan menggunakan karbu cleaner, serta kalau umpamanya teman-teman semua nggak punya karbu cleaner atau WD, silakan menggunakan bensin. Kita cuci dengan bersih sebersih mungkin sehingga kotoran nggak ada menempel sedikit pun di bagian pompa oli. Semprot secara berkala dan juga usahakan penyemprotannya dengan teliti dan juga bersih total semua jalur olinya. Melalui pompa oli juga ada jalur olinya, jadi teman-teman semua bersihkan sampai teman-teman semua yakin pompa oli dan jalur-jalurnya semua itu aman, nggak ada kotoran lagi. Dan kemudian teman-teman semua cek juga menggunakan angin kompresor seperti ini. Kita tembak melalui atas, apakah anginnya keluar dari atas, kita semprot apakah keluar menuju ke jalur oli bagian bawah. Kalau umpamanya keluar berarti udah aman dan lancar. Dan pompa olinya juga kita cek, kalau umpamanya udah bersih dan juga masih bekerja, kita lanjut pasang aja. Kita bersihkan. Kemudian pasang kembali baut-baut dari pompa oli yang tadinya kita lepas. Kita pasang dan juga teman-teman semua lakukan pembersihan terlebih dahulu ya di bagian luar sini. Nah, ini pompa olinya. Pada umumnya sepeda motor pompa olinya terdapat di bagian sini, sama aja seperti itu ya. Jadi ini di bagian saringan oli yang udah saya bersihkan ini kita lakukan penyaringan double menggunakan ini tapisan dari dapur ya, tapisan yang udah nggak kepake sama orang rumah saya, jadi saya gunakan lagi daripada nggak kepake. Jadi saya biasanya gunakan tapisan seperti ini agar menyaring di bagian saringan pompa oli agar lebih rapat lagi, sehingga kotoran itu tersaringi dan juga nggak naik ke bagian pompa oli serta ke bagian jalur pompa oli itu sendiri. Jadi teman-teman semua, kita lanjut saring seperti ini, lipat kemudian pasang ke bagian posisi pada semula ya. Kita pasangkan di posisi semula. Nah, ini kita lanjut pasang bak close-nya dengan pemasangan packing yang baru karena packing yang lama udah rusak. Jadi kita lakukan pengikisan dengan rapi terlebih dahulu, kemudian kita pasang kembali bak close-nya. Nah, seperti itu cara mudah untuk menyervis di bagian jalur oli ataupun pompa oli dari sepeda motor Supra lama dan juga jenis-jenis sepeda motor lainnya. Jadi teman-teman semua, servis seperti yang saya lakukan bertahap, berkala seperti ini. Lakukan penyerpisan melalui jalur oli yang mungkin bisa jadi tersumbat atau bahkan pompa oli itu sendiri. Lakukan pembongkaran seperti yang saya lakukan. Semprot menggunakan WD, kemudian kita lanjut ini udah selesai. Jadi kita lanjut setelah oli dimasukkan, kita cek apakah udah mengeluarkan oli. Nah, ini hasilnya teman-teman semua. Dan hasilnya memuaskan serta maksimal, jalur olinya udah mantap dan olinya udah naik sempurna, bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Jadi teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga mengetahui ilmu dan juga cara mengatasi oli macet dan kesumbat seperti yang saya temukan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.